Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu temukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pencoblosan di Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Patricia Mapelei dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Solo, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Peti. Apa saja temuan Bawaslu Jawa Tengah terkait kendala pemilu di sana? Ya, Rolando dan juga pemirsa, sebenarnya ini tidak ada kendala yang bisa dikatakan cukup berarti atau yang mengharuskan Badan Pengawas Pemilu Solo Jawa Tengah ini bekerja ekstra begitu untuk penanganannya. Namun memang pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan kemarin hari pada 17 April 2019 mendatang memang ada sejumlah kendala begitu yang ditemukan. Salah satunya adalah banyak di kota Solo ini sejumlah warga yang mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS yang hanya bermodalkan KTP elektronik tanpa terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS. Ini kasusnya seperti pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan begitu di kota Solo yang kemudian tidak terdaftar di kota Solo ini, yang kemudian mendatangi tempat pemungutan suara dengan hanya bermodalkan KTP elektronik tanpa membawa formulir A5, karena seperti yang kita tahu bahwa mereka ini menganggap bahwa mereka masuk ke dalam daftar pemilih khusus atau DPK begitu tanpa harus masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tetap tambahan, sehingga pada saat mendatangi TPS ini ditemukan oleh pengawas Bawaslu begitu bahwa ada juga anggota KPPS yang dikatakan kurang mengerti atau memahami begitu bagaimana sebenarnya prosedur untuk daftar pemilih khusus ini. Apakah memang membutuhkan formulir A5 begitu ataukah hanya memang bermodalkan KTP elektronik kemudian dapat menggunakan hak pilihnya. Temuan-temuan yang seperti ini kemudian yang langsung dikoordinasikan antara pihak petugas begitu KPPS dan juga pihak Bawaslu yang kemudian langsung diselesaikan saat itu juga di tempat pemungutan suara, sehingga ini tidak membutuhkan penanganan ekstra begitu dari Badan Pengawas Pemilu di Kota Solo dan juga sejumlah temuan-temuan yang lainnya. Ini juga yang menjadi polemik pada kemarin hari, Rolando dan juga pemirsa, di mana dalam pengawasannya Badan Pengawas Pemilu Kota Solo ini mendapati bahwa ada sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS ini yang distribusinya ini tidak seperti yang diinginkan begitu, artinya seperti distribusi surat suara, kemudian juga bagaimana bilik-bilik suara ini juga yang kemudian dilihat tidak sesuai jumlah surat suara yang dikirimkan ke tempat pemungutan suara ini tidak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap, sehingga ini yang terus diperbaiki begitu pada kemarin hari, sehingga tidak ada yang kita sebut dengan penanganan yang ekstra begitu dari Badan Pengawas Pemilu. Selain itu memang tidak ada temuan-temuan yang atau kendala-kendala, kita katakan kendala-kendala yang cukup berarti begitu, sehingga Badan Pengawas Pemilu juga sampai dengan saat ini juga masih terus melakukan pengawasan. Namun untuk pada hari pemungutan suara pada kemarin hari sama sekali untuk kendala-kendala administrasi begitu ini yang hanya didapati oleh Bawaslu, sementara yang lain masih terus dikoordinasikan dengan pihak KPU dan juga masih menunggu laporan-laporan dari warga. Rolando. Baik, Patricia. Lalu apa saja agenda Bawaslu saat ini? Sudah adakah laporan temuan kecurangan di Bawaslu Jawa Tengah atau seperti apa? Ya, pastinya terkait dengan hal itu kita akan langsung berbincang dengan salah satu komisioner Bawaslu Kota Solo, Jawa Tengah, Ibu Poppy Kusuma. Bu Poppy, pemilihan umum sudah digelar pada kemarin hari. Kendala-kendala juga sudah Anda sampaikan tadi bahwa ada sejumlah warga atau pelajar begitu yang mendatangi TPS dengan bermodalkan hanya KTP elektronik. Nah, ini apakah ada laporan-laporan dari masyarakat juga terkait dengan mungkin kecurangan atau seperti apa pada pemilu kemarin hari, Bu? Baik, Mbak, terima kasih. Terkait dengan pengawasan kita pada hari pungut suara pada tanggal 17 kemarin, secara standar sudah lancar dan tidak ada kendala yang cukup untuk istilahnya membuat kita melakukan penanganan pelanggaran. Hanya di beberapa TPS itu ditemukan adanya kekurangan surat suara dan ada yang tidak ada tintanya, seperti itu. Ada juga bilik pada saat hari tenang kita saat patroli itu ada bilik suara yang jaraknya itu mepet, tidak 35 cm karena di KPU disebutkan bahwa 35 cm per kotak suara. Kita sudah sarankan itu dan sudah dilakukan. Terkait dengan
surat suara yang kurang ataupun tidak adanya tinta itu sudah diselesaikan di TPS tempat atas koordinasi pengawas TPS dengan KPPS dan PPS, tentunya dengan PPK juga, bahwa diambilkan dari TPS terdekat seperti itu. Dan apabila memang belum terpenuhi, mereka tentu akan koordinasi dengan KPU setempat. Nah, itu kan untuk temuan dari Bawaslu sendiri. Bagaimana dengan laporan masyarakat? Adakah laporan masyarakat mungkin untuk terkait ada kecurangan di salah satu TPS atau seperti apa, Bu? Laporan dari masyarakat kebanyakan mereka secara informal ya Mbak, tidak laporan langsung ke Bawaslu, tapi by WA ataupun PON bahwa saat hari pungut suara kemarin itu banyak ditemukan juga masih adanya kayak APK, ada atribut-atribut parpol. Ya tentu saja kita sudah koordinasi dengan jajaran kita di bawah, baik BTPS maupun Panwas Kelurahan untuk meminta mereka untuk melepas itu, karena harus steril kan pada saat pungut suara dan hitung suara ini. Oke, ini masih sementara untuk penghitungan suara juga dari pihak KPU secara resmi begitu. Kalau untuk dari Bawaslu pengawasannya akan seperti apa dan apa saja agendanya sampai dengan hasilnya nanti dari KPU? Baik, saat ini jadwal untuk rekap di tingkat TPK sudah mulai kita mintakan ke masing-masing kecamatan. Ada yang tanggal 19, 20, 21. Di situ nanti kita akan melakukan pengawasan supervisi dari Bawaslu ke kecamatan masing-masing terkait dengan penghitungan suara. Apakah di situ nanti ada sesuatu, misalnya ada protes atau apapun dari saksi, atau ada penghitungan yang tidak cocok atau tidak tepat, itu nanti di situ kita akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin seperti itu. Dan tentunya persiapan Bawaslu dalam menghadapi PHPU Mbak, istilahnya setelah nanti penghitungan suara tentu akan ada pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil itu, mereka akan mengajukan sengketa hasil pemilu yaitu PHPU ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Oke, jadi bagaimana nanti kalau misalnya ada laporan-laporan, mekanismenya akan seperti apa ini Bu untuk penanganannya sekaligus juga memberikan rekomendasi kepada KPU? Terkait dengan penanganan administrasi tentu sudah langsung diselesaikan saat itu juga. Tetapi apabila ada temuan ataupun pelanggaran pidana pemilu tentu kita akan koordinasi dengan Gakumdu seperti itu. Kalau di administrasi kayak seperti tadi di TPS-TPS sudah kita selesaikan, misalnya ada pemilih yang tidak masuk dalam daftar DPT maupun DPTB dan KTP-nya itu di luar dari kota Surakarta dan ingin memberikan hak pilihnya, tentunya kan tidak bisa. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin masih akan ada laporan begitu yang masuk ke Bawaslu dari masyarakat. Ini apakah ada mekanisme khusus untuk masyarakat melaporkan kepada Bawaslu atau seperti apa, Bu? Baik, terkait mekanisme laporan tentu sudah ada diatur dalam Perbawaslu 7 2018 bahwa terkait laporan ke Bawaslu itu harus memenuhi syarat formal material, yaitu harus ada pelapor, terlapor, saksi dan bukti seperti itu. Oke, berarti masyarakat juga bisa langsung melaporkan apabila memang masih akan atau ada temuan yang mungkin belum sempat dilaporkan begitu pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan kemarin di Kota Solo, Jawa Tengah. Ibu Popi, terima kasih sudah bersama kami. Rolando dan juga pemirsa, itu dia perbincangan saya sedikit dengan Komisioner Bawaslu Popi Kusuma yang menjabarkan kemudian apa saja sebenarnya kendala-kendala, kemudian juga dijabarkan tadi bahwa memang sampai dengan saat ini belum ada laporan masyarakat terkait dengan kecurangan, hanya saja Bawaslu masih terus melakukan pengawasan hingga setelah selesai dari rilis resmi dari KPU. Setelah itu juga masih akan terus dipantau oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Solo, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Patricia Mapele melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.